تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk awalan kita buka dulu kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kajian kita dengan dimulakan dulu qasidah dipimpin oleh Habib Salim. Tafadhol Bik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم. من تذاكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم حبت الروح من تلقاء كاظمة وأو مضى البرق في الظلماء من عظامي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فما لعينيك إن كل تكفو فحمتا وما لقلبك إن كل تستفيك يا حمي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. باب آداب الوضوء فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ثم عند الفراغ اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك 3 قبل أن تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها 3 وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق. وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Hari ini sahibul kitab ingin bicara tentang adabul wudu, adab atau tata cara yang baik dan betul pada saat kita berwudu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza gumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan sholat, maka yang disebut sama Allah di dalam Al-Quran itu adalah rukun wudu. Nah, yang perlu kita tahu, rukun wudu itu ada 6. Enggak kurang, enggak lebih. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza gumtum ilas shalah. Apabila kalian ingin melakukan sholat, berarti ingin tadi dibahasakan oleh ulama fikih artinya an-niyah. Ya, sebagaimana Nabi katakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Berarti rukun wudu yang pertama adalah niat. Dan saya niat ngangkat hadas karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi taala atau nawaitu tathhir lillahi taala. Intinya pertama adalah niat. Nah, niat itu tempatnya di hati. Ya, at-talaffuz biha sunnah. Pada saat kita ucapkan hukumnya sunnah, enggak wajib, tapi sunnah. Kenapa sunnah? Karena dapat membantu hati kita untuk berucap apa yang sudah kita ucap tadi. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, rukun daripada rukun wudu adalah membasuh wajah kita. Sebagaimana firman Allah, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah kalian. Nih kalau bicara hanya rukun. Rukun gak boleh dikurangi. Kenapa? Kalau rukun dikurangi maka wudunya tidak sah. Nah, berarti yang kedua membasuh wajah. Wajah itu dari mana sampai mana? Dari ujung rambut sini normalnya orang
sampai ujung daripada dagu. Nah, ada orang maaf, dia punya jidatnya agak jenong, rambutnya di sini. Enggak, tetap yang dihitung apa? Normalnya orang, biasanya orang, rata-ratanya orang, ya udah dimulainya dari sini sampai sini. Dan dari anak kuping sampai anak kuping. Nah, anak kuping sampai anak kuping. Tapi di dalam berwudu itu nanti di istilah fikih itu la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak mungkin kita pada saat kita berwudu, misalnya kita pelit, perempuan misalnya dia lagi pakai kerudung, dia mau wudunya begitu aja, ya dipas-pasin, sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak mungkin kita sempurna di dalam berwudu kecuali kita lebihin daripada batasan yang dibuat oleh syariat. Nah, misalnya batasannya segini, ya anak kuping, maka hukum melebihkan jadi wajib. Kenapa? Karena nggak mungkin sempurna wudu kita kecuali pada saat kita tambahkan. Maka melebihkan di dalam wudu jadinya apa? Jadinya wajib. Nah, begitu juga laki-laki pakai kopiah lepas. Makanya afdal berwudu itu di rumah masing-masing. Paling afdal wudu di mana? Di rumah. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu ngajarin seperti itu. Siapa orang yang wudu sempurna di rumahnya, habis itu dia sholat 2 rakaat, dia berangkat ke masjidku atau masjid Quba atau masjid Jum'ah yang disuruh sama Nabi, maka pahalanya seperti orang yang berumroh. Kalau kita di Madinah, disuruh wudunya di mana Nabi? Di rumah. Kenapa? Karena menghilangkan syubhat-syubhat atau menghilangkan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Kita wudunya di masjid. Ada sebagian orang kalau wudu di rumah lebih daripada 3, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena boros. Tapi kalau kita wudunya di masjid, yang mana kalau air itu wakaf, ya diwakafkan itu air, maka hukum melebihkan jadi haram. Nggak boleh. Jadi nggak boleh main-main. Kalau di masjid, kenapa? Karena wakafnya buat wudu. Berarti selain wudu ente nggak boleh pakai untuk selain wudu. Kecuali kalau di wakaf ini buat umum, apa aja silahkan. Makanya lebih afdol berwudu itu di mana? Di rumah. Karena bisa sempurna juga. Mungkin buat laki-laki yang pakai baju-baju panjang, ya apalagi ketat bajunya. Banyak dari kita ngangkatnya cuma segini. Nah, nanti bakal tahu, oh berarti wudunya nggak sempurna. Karena al-wudu miftahus shalah. Wudu adalah kunci daripada Kunci daripada salat. Wudu ente khusyuk, insyaallah di dalam salat ente khusyuk. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu pada saat dia kalau ngambil air wudu, badannya pucat. Takut, khusyuknya luar biasa dia lagi ngambil air wudu. Ditanya sama muridnya, ente kenapa sih kalau ngambil wudu takutnya luar biasa? Kayaknya badanmu menguning satu badan, kayak orang pucat. Dibilang orang yang hadir di dalam berwudu, maka dia juga bakal hadir di dalam sholat. Kita banyak lalai pada saat kita wudu. Nah, ini menunjukkan nanti ente pada saat sholat, ente juga bakal lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tuh. Yang kedua, wajib kita membasuh wajah kita. Nanti bakal diterangin di wajah itu ada yang punya jenggot. Ya. Nah, jenggot itu nanti ada jenggot tebal, ada jenggot tipis namanya. Kalau jenggot tipis, air tetap harus masuk ke dalam, wajib. Kalau jenggot tebal, nggak perlu, cuman digosok-gosok gini aja cukup. Nggak perlu air sampai. Nah, yang membedakan apa, Bib? Jenggot tebal sama jenggot tipis. Kadang orang bertanya kan, apa yang membedakan antara jenggot tebal sama jenggot tipis? Yang membedakan inda majlisit takhatub. Normalnya orang ngobrol itu 3 dhira. Ini 3 dhira. Ini 1 dhira, 1 hasta, 2 hasta, 3. Mungkin ana sama dia nih duduknya nih. Ini normalnya orang ngobrol. Kalau terlalu dekat enggak. Tapi normalnya seperti ini. Kalau pada saat dia melihat kulit ana nih, kira-kira kulit ana kelihatan enggak? Nih ana nanya dia nih, bukan inting, jauh enggak kelihatan. Nih, kelihatan enggak? Nah, kalau kulitnya enggak kelihatan berarti jenggotnya tebal. Berarti tidak wajib air masuk sampai ke dalam-dalam. Berarti sunnahnya begini aja. Ya. Tapi misalnya ada orang duduk begini, kulitnya kelihatan, maka air wajib masuk enggak? Wajib masuk. Nah, makanya ini yang membedakan mana yang tebal, mana. Nah, ini wajah. Yang kedua berarti wajib kita atau daripada rukun wudu adalah membasuh wajah. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga membasuh tangan kita. Sampai mana? Sampai siku-siku.
Nah, sampai siku-siku di sini, siku-siku juga termasuk di dalam wudu. Jangan orang cuman kalau pakai baju panjang cuman segini. Akhirnya siku-sikunya nggak diusap. Maka sah nggak wudunya? Nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Makanya paling afdol kalau mau wudu bagi laki-laki buka bajunya. Ya. Buat perempuan apalagi di rumah dia lepas tuh pakaian-pakaian panjangnya. Kenapa? Karena tidak mungkin sempurna kita punya wudu kecuali betul-betul kita lepas nih. Ya, atau kita lipat sampai segini. Karena tidak sempurna kita basuh kecuali kita lebihin. Hukum lebihin berarti apa? Wajib, karena nggak mungkin sempurna tangan kita kena air kecuali pada saat kita lebihkan. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'auna ummati yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Nanti umatku di hari kiamat, Nabi bisa tahu itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Karena di dunianya umatnya sering berwudu, Nabi tahu. Oh, ini cahaya-cahaya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat. Maka maaf, di zaman sekarang banyak dari kita yang mengaku mau berjuang di dalam Islam. Ya, apalagi di zaman sudah fitnahnya luar biasa. Nah, yang pertama ente harus isi adalah perbaiki sholat kita. Karena banyak dari kita hanya sibuk pura-pura memperjuangkan Islam, atau dari kita banyak juga dari kita yang enggak sembahyang, atau dia enggak wudu dengan sempurna. Ini mempengaruhi. Kenapa? Karena Nabi udah bilang, as-salatu imaduddin, faman agamaha fagat agamaddin, waman tarakaha fagat hadamaddin. Salat adalah tiang daripada agama. Siapa orang yang mendirikan salat dengan sempurna, maka dia sudah membantu mendirikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang main-main salatnya, wudunya salah-salan, wudu udah sekedarnya aja, yang penting kena air, yang penting kelihatan basah, maka apa kata Nabi? Sama saja dia sudah mau menghancurkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Membasuh sedikit daripada kepala atau rambut yang ada di bagian kepala. Ya, cukup sedikit. Orang kalau pakai kopiah macam-macam. Ada kopiah yang kopiah Soekarno nih, kita namain kopiah Soekarno. Nah, kalau kopiah Soekarno kan keras dia. Air kalau ditempel di kopiahnya, kira-kira nembus ke dalam nggak? Nggak, berarti nggak cukup, harus dibuka. Tapi kalau ada kopiah yang begini nih, atau kopiah kayak Ana cuma ambil air begini, Ana nggak mau buka kopiah, nembus ke dalam cukup. Tapi paling afdolnya nanti kita bakal tahu. Paling afdolnya nanti seluruhnya dikenain. Tapi cukup sedikit. Atau rambut. Rambut boleh nggak? Selama rambut itu masih di bagian kepala, boleh. Jadi di sini cukup. Dikeluarin sedikit tuh. Selama masih di bagian kepala di sini. Tapi kalau rambutnya sudah melewati panjang, kayak perempuan rambutnya panjang, ngambil air wudhu begini doang, sah nggak? Nggak sah. Jadi wajib di bagian kepala. Nah, itu yang keberapa tuh rukunnya? Yang keempat. Yang kelima apa? Membasuh kaki juga mata kakinya. Dan hukum melebihi di kaki apa hukumnya? Hukumnya juga wajib. Semakin ente lebihin semakin banyak cahaya yang ente dapatkan nanti di yaumul qiyamah makin banyak. Sahabat Nabi kalau di tangan tuh wudunya sampai sini. Ya. Ada sebagian sampai setengah daripada ototnya dia. Nah, di kaki gimana? Sampai dengkul. Lebih afdol, lebih panjang. Kenapa? Karena nanti cahaya yang bakal kita lihat itu lebih banyak daripada cahaya orang yang hanya pas-pasan di dalam berwudu. Apalagi kalau celana-celana levis. Susah tuh dilipat tuh. Makanya afdolnya di rumah. Sebelum ente bawa sarung. Nah, itu bagus tuh pakai sarung. Ente wudunya bisa lebih sempurna. Dan yang terakhir rukunnya apa? At-tartib. La yuqaddimu udhun ala udhwin. Kata Nabi di dalam hadis apa? Fabda'u kama bada Allahu bih. Mulailah sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Maka tertib hukumnya wajib. Ada orang misalnya dia mau wudu tangannya dulu, baru nanti muka, sah enggak? Enggak sah.
Dia misalnya mau majuin kakinya dulu, niatnya nanti, atau basuh wajahnya nanti, sah nggak? Nggak sah. Nah ini rukun wudu, nggak boleh dikurangin, satu nggak boleh kurang. Kalau satu kurang maka wudu kita dikatakan tidak sah. Ini batasan minimum di dalam berwudu. Nah untuk nanti akhlaknya, sunnah-sunnahnya nanti bakal dibahas. Bahkan faedah-faedah wudu ini banyak. Nabi pernah katakan di dalam satu hadis, dim alat taharah yuwassi'ullahu rizqak. Selalu engkau berpegang di dalam wudu, karena dengan ente punya wudu Allah subhanahu wa ta'ala akan memperluas ente punya rezeki. Kalau wudu batal, wudu lagi, wudu batal, wudu lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar kabar dari malaikat Jibril, ya Muhammad, itu si Bilal sahabatmu, terompak kakinya ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia udah bisa masuk surga tuh Sayyidina Bilal. Kira-kira amalan apa? Sama Nabi dipanggil, Bilal sini. Ente punya amalan apa sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana amalan ente sampai dipuji sama malaikat-malaikat bahwa engkau ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Sayyidina Bilal? Saya gak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, tapi kalau saya udah punya wudu terus batal, saya ambil wudu lagi. Pokoknya gak pernah wudu di wudu lagi, batal nih misalnya. Nanti kita bakal tahu apa sih yang ngebatalin wudu. Nah wudu dia batal lagi, di wudu lagi. Habis itu dia sholat 2 rakaat sunnah lillahi ta'ala, sholat sunnatul wudu. Nanti kita bakal tahu. Nah intinya begitu. Kalau kita mau banyak rezeki, pegang selalu wudu. Dan orang yang punya wudu, kata ulama, dia bakal jauh daripada orang jahat, musibah, sihir, malapetaka dan yang lainnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesiapa orang yang keluar dari rumahnya tanpa dia megang wudu terus dia dapat musibah, la yalumanna illa nafsuh. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa suruh keluar dari rumah tanpa megang wudu? Makanya lebih afdol setiap waktu, setiap keadaan kita punya wudu. Nah, fa idza faragta minal istinja, baik lagi. Apabila kita sudah selesai daripada istinja, ya, yang kita udah bahas kemarin, fala tatrukis siwak. Nah, ini sunnah wudu sekarang masuk. Jangan engkau tinggalkan siwak. Ada ulama di Hadramut namanya Habib Sa'ad, atau nama aslinya Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Dia ngarang satu kitab, sunnah-sunnah yang udah hampir punah. Salah satunya apa? Siwak. Siwak udah hampir punah. Bahkan banyak daripada muslim kita, siwak itu digantiin pakai apa? Pakai apa? Pakai rokok. Di kantongnya dia adanya apa? Siwak apa rokok? Adanya rokok. Nah, makanya pernah di majelisnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ulama besar di Yaman dulu, udah meninggal. Ayahnya daripada Habib Salim, guru kita. Nah, ada satu orang di belakang situ ngerokok di majelis ini. Ya dia ngerokok. Dia ngerokok, habis itu dia ngeluarin beberapa bait. Dia bilang, "Tastahsinut tumbaka fi fika wa tastahi bi an tastakhdimal miswaka. والشرع ثم الطب قد نهاياك عن فعل الأذى وبفعل ذا قد أمرك لو كنت تعكس في القضية كان أولى لكن اللعين قد أغواك لو كان جدك حاضر أتفعل ذلك من نطفة سواك." Dibilang engkau sibuk di zaman sekarang orang dengan hal yang mana syariat dan ilmu kedokteran mengatakan rokok itu bahaya apa enggak? Syariat mengharamkan. Kedokteran bilang bahaya enggak? Bahaya. Ente kalau beli rokok aja bawahnya tulisannya apa? Tenggorokan orang ini impoten apa, semuanya itu penyakit ada. Nah, syariat kedokteran sudah mengatakan itu berbahaya untukmu. Maka seandainya engkau berpikir sejenak, uang yang engkau sudah keluarkan untuk membeli rokok engkau rubah atau engkau sedekahkan kepada fuqara dan masakin, maka itu bakal bermanfaat untuk menanti di akhirat nanti. Kalau kita hitung misalnya satu bungkus Marlboro berapa? 20.000. Satu orang normalnya kalau ngerokok yang perokok tuh sehari berapa bungkus?
Siapa perokok-perokok sini? Sebungkus cukup, sebungkus. Ya udah sehari sebungkus udah banyak. Satu hari kata ulama-ulama kita, seandainya uang rokok tuh ente kumpulin tuh sehari berarti 20.000. 20.000 dikali sebulan berapa jadinya? 600.000. 600.000 dikali setahun berapa jadinya? Hah? 7.200.000. Seandainya itu 7.200.000 ente sedekahkan kepada fuqara dan masakin, kepada anak yatim, daripada ente buang untuk membuat penyakit diri ente sendiri. Kira-kira ente dapat apa kira-kira dari Allah Subhanahu wa taala? Tuh dibilang begitu tuh. Dan seandainya ente pikir lagi, kan orang kadang bertanya-tanya, hukum rokok apa kira-kira? Sunnah, makruh, sunnah apa makruh nih? Ada kan yang bilang sunnah. Oh, habis makan pedes bib, kalau nggak ngerokok kayak digebukin sama orang Cina gitu. Ya kan? Pokoknya rokok nih bisa jadi wajib nih berarti nih. Kan beda tuh, bingung kan? Nah, dijawab tuh sama ulama dulu. Apa katanya? Seandainya di hadapan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kita ngerokok nggak depan Nabi? Ngerokok nggak? Loh, kenapa nggak ngerokok? Seharusnya kalau engkau mengatakan rokok itu boleh, rokok itu halal, pede-pede aja kita ngerokok depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu, kita kalau mikir sendiri, kalau ada Nabi ngerokok nggak? Nggak mungkin. Oh, berarti rokok ini ada hukum tersendiri. Makanya seandainya orang-orang yang berpikir itu, rokok itu dirubah dengan apa? Dengan siwak. Siwak itu membawa apa? Membawa keberkahan. Nih hadisnya tuh. Fa innahu matharatun lil fammi. Kata Nabi, sesungguhnya siwak itu adalah sesuatu yang dapat mensucikan ente punya mulut. Wa mardatun lirrabbi, dan mendekatkan redhonya Allah kepada kita. Orang yang senang siwak, itu mendekatkan redhonya Allah kepada kita. Wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat syaitan itu marah. Makanya orang kalau punya siwak itu cepat hilang. Ente boleh beli siwak. Siwak berapa harganya? 2 juta berapa? Berapa harga siwak? Enggak mahal katanya, kalau nggak salah mahal. Punya siwak semua ini. Insya Allah minggu depan pada punya siwak. Amin. Jadi siwak ini mendekatkan redhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan dulu di zaman tabi'in. Ada seseorang yang hidupnya setiap hari dia siwak. Pokoknya sunnah, baca Quran dia siwakan, mau baca kitab dia siwakan, baca hadis dia siwakan. Dia sebelum tidur punya siwak, bangun tidur dia punya. Pokoknya dia membiasakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam siwak. Diceritakan pada saat dia meninggal dunia, ya ada yang mimpi dia nih. Dia meninggal dunia, dia tidur, dia nggak bangun lagi. Yang ngebangunin langsung malaikat penanya di kuburan. Ditanya, man rabbuka? Dibangunin. Kata dia, yang dia cari apa? Karena dia punya kebiasaan sunnah Nabi Muhammad pakai siwak, dipanggil anaknya dicari, siwaknya mana? Padahal udah di mana? Padahal udah di kuburan. Dicari siwaknya, dipanggil anaknya, Muhammad. Ini malaikat bingung. Ini orang ajib, tetap dia sibuk sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia nanya akhirnya malaikat sama Allah, ya Allah, ini orang kita tanya man rabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka. Dia malah sibuk dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sesiapa orang yang sibuk dengan sunnah Nabiku Muhammad SAW, fala tas'aluhu. Udah jangan ente tanya lagi, masukin aja ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya faedah siwak apa salah satunya? Bikin pada saat nyawa dicabut itu nggak berasa. Itu orang tidur bangun atau udah ditanya dia nggak berasa. Yang kedua apa? Mendekatkan redhonya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Siwak itu makruh kalau lebih dari sejengkal. Ada orang punya siwak satu begini nih. Itu mau ngapain? Mau mukul orang? Enggak, siwak tuh makruh lebih dari sejengkal. Dan makruh juga lebih kurang daripada 4 jari. Nih, mudah-mudahan bawa siwak nih. Habib ngomong siwak, nggak bawa siwak lagi. Nih, tuh, nggak boleh kurang dari 4 jari, dan nggak boleh lebih dari sejengkal, makruh. Dan siwak itu juga makruh kalau tebelnya sampai kayak jempol. Ada orang kan punya siwak segini. Jangan, kenapa? Takutnya giginya copot.
Pas lagi siwakan, lagi siwakan gigi coplok enggak. Makanya enggak, syariat tetap menjaga hal-hal seperti itu. Nah, siwak adalah sunnah Nabi, sunnah yang udah hampir punah. Makanya kita yang kenal sunnah Nabi Muhammad SAW hidupin siwak. Siwak enggak mahal kok, paling 2.500.000 harganya. Daripada ente membeli rokok satu. Siwak itu bisa ente pakai mungkin sampai 1 bulan, bisa ente pakai sampai 3 minggu, 2 minggu. Tapi rokok 1 bungkus ente beli sehari bisa habis nggak? Sehari 1 jam bisa habis. Kapan? Kalau lagi duduknya rame-rame. Benar nggak? Satu ngambil habis. Makanya rubah kebiasaan buruk terhadap kebiasaan yang baik. Wa salatun bisiwakin, tuh Nabi bilang, orang yang sholat dengan dia pakai siwak afdalu min 70 salatan bila siwakin, lebih afdal daripada orang sholat tanpa siwak 70 kali sholat dia, ente tetap lebih afdal yang pakai siwak. Ente cuma sholat 2 rakaat tapi ente pakai siwak, itu lebih afdal daripada orang yang sholatnya nggak pakai siwak 70 kali. Ini lebih afdal lagi, lebih daripada 70 berarti. Makanya perbaiki, cari siwak, beli siwak, cari siwak. Kenapa? Karena itu dapat mendatangkan keberkahan dan pengampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Kalau saya tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, maka saya bakal perintahkan mereka untuk selalu mempergunakan siwak setiap mereka mau sholat. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Saya diperintahkan untuk siwak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai saya pikir, saya takut siwak ini wajib buat saya, kata Nabi. Ya, tapi wajib nggak buat kita? Enggak, itu hanya sunnah. Nah, sunnah yang udah hampir punah salah satunya siwak. Makanya kita dirikan lagi. Kata Nabi di dalam satu hadis apa? Man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajr mi'a syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada saat semua orang lagi fasad, lagi kacau, lagi penuh fitnah, sunnah nggak dihidupin, ente hidupin tuh sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ente dapat pahala seperti orang yang mati syahid 100 orang. Nah, sekarang orang jarang nggak pakai siwak. Coba di DKI yang pakai siwak berapa orang? Ada nggak? Nah, ini berarti fasad, ini ninggalin sunnah Nabi semua. Nah, berarti kalau 1 orang aja yang pakai siwak, berarti bakal dapat pahala apa? Dapat pahala 100 orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan minggu depan semuanya pada pakai siwak. Tapi bukan berarti ditonjolin juga. Ditunjukin, nih Beb, Anda pakai siwak loh nih hari. Enggak, intinya siwak baliknya ke diri kita masing-masing. Yang dapat faedahnya siapa? Kita. Yang dapat untungnya siapa? Kita. Yang disenangi nama Nabi nanti siapa? Kita. Kenapa? Karena kita jalanin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma indal faraghi ijlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah ala mawdhi'in murtafi'in. Nah, kemudian kalau engkau sudah selesai siwak, jadi sebelum wudu tuh siwakan dulu. Sunnah siwak. Siwak itu angkanya 8. Begini. Nih, megangnya 3 jarinya 3 di sini, 2-nya di sini. Kalau orang megang mic gimana? Begini. Nah, siwak begini. Nah, sunnahnya gimana? Angka 8. Kalau di gigi kita angka 8 begitu. Nah, 3 kali. Kalau di lidah panjang begini. 3 kali juga. 1, 2, 3. Nah, sunnah. Siwak sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Jangan beranggapan cuma laki-laki aja sunnah siwak. Perempuan juga disunnahkan untuk siwak. Nah, gimana? Ijlis, duduk. Kalau bisa wudunya duduk. Kalau dapat tempat wudunya yang duduk, sunnah karena duduk. Tapi duduknya jangan sampai terlalu dekat ke bawah. Kenapa? Karena bisa cipratan air itu datang ke kita. Makanya sebagian tempat tuh tempat duduknya agak tinggi. Nah, itu sunnahnya duduk. Nah, sebagian nggak tahu, malah dibuat apa? Dibuat nyender kakinya diangkat.
Enggak, sebenarnya sunnahnya duduk. Ala maudhi'in mustaqbilal qiblah, dan usahakan menghadap ke kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, tempat yang tinggi. Kai la yusibaka ar-rashash, agar tidak cipratan itu balik ke kita lagi. Wa qul, dan katakan, pertama kita mau berwudu, pertama kita megang air apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua amalan yang terpuji, yang baik, yang sunnah, tidak engkau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul, dan katakan, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya biar ngilangin was-was. Kalau ada orang banyak was-was dia pada saat dia berwudu, wah niatnya udah masuk belum nih? Niatnya udah masuk belum nih? Diulang-ulang tuh wudunya. Atau diulang-ulang, atau dia ragu di dalam berwudunya, maka sunnahnya baca ini. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Lalu kemudian thumma ghsil yadaika thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina. Kemudian basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Ini sunnah tuh. Sebelum engkau ambil air untuk berwudu. 3 kali cuci. 1, 2, 3. Nah, di dalam wudu itu ada 3 hal. Usahakan jangan pernah ente tinggalkan, walaupun itu sunnah. Karena itu yang mendatangkan cahaya di wajah kita pada saat kita berwudu. Yang pertama adalah at-tatslits. Tatslits itu apa? 3 kali. Banyak orang mentang-mentang rukunnya cuma 1, ya udah di wudunya cuma sekali aja. 3 kali jangan tinggalin, karena itu yang mendatangkan cahaya. Yang kedua apa? Yang kedua al-madmadah. Kumur-kumur. Kumur-kumur walaupun di bulan suci Ramadan boleh. Tapi jangan yang makruh. Yang makruhnya apa? Al-mubalaghah. Mubalaghah tuh kalau air dimasukin sampai dalam. Apa tuh namanya? Apa tuh, Dok? Bahasa bagusnya. Gargling. Tuh, gargling tuh bahasa, enggak tahu bahasa mana. Pokoknya begitu tuh. Bahasa medis tuh gargling. Atau bahasa kitanya apa, Beb? Misalnya mau buka kamus dulu. Pokoknya begitu. Nah, kalau masuk bulan suci Ramadan makruh begitu tuh, gargling tuh. Itu makruh. Kenapa? Karena kalau kita gargling itu airnya masuk batal puasa kita. Khusus untuk. Tapi kalau kumur-kumurnya 3 tetap disunahkan walaupun bulan puasa. Kalau ada yang ngelebihin 4, misalnya makruh kan, ketelan sedikit batal puasanya. Tapi kalau selama dia masih di kumur-kumur pertama, kedua, ketiga, nggak sengaja ketelan, batal nggak? Nggak batal karena sunnah. Tapi kalau lebih daripada 3, 4, itu berarti aus namanya. Makanya batal. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan apa? Istinsyak. Apa istinsyak? Masukin air ke hidung, habis itu dikeluarin. Nah, itu namanya istinsyak, istinthar. Itu kalau kita nggak tinggalin 3 itu, maka bakal timbul cahaya di wajah kita. Nggak usah pakai sibuk pakai pons lagi. Insya Allah cahaya itu bakal keluar dari wajah kita. Lalu waqul, dan katakan. Nih Imam Ghazali hebatnya apa? Dia ngambil ada satu hadis, walau pantas bahkan tidak boleh bagi seseorang yang meninggalkan niatnya sebelum dia basuh wajahnya. Jadi basuh wajah niat baru dimulai. Sebelumnya boleh. Misalnya nawaitu raf'al hadathi lillahi ta'ala. Nah, air pada saat sampai wajah, niat hati kita mulai. Saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasihhu wudu'uk. Karena kalau kita sebelum membasuh wajah kita niat, belum masuk pada saat basuh wajah, maka tidak sah wudu kita. Thumma khudh gharfatan lifika wa tamadmad biha thalathan. Habis itu ambil air lagi. Nah, bedanya ada nanti air tuh air yang di bawah 2 kula. Kalau embernya kecil, maka wudunya gimana? Wudunya pakai gayung di luar. Nggak boleh kita wudunya di dalam. Kenapa? Karena yang sahnya cuma pertama aja. Kita ambil buat wajah, kita ambil lagi tetesan-tetesan kena di ember tadi, maka airnya jadi mustakmal. Kalau airnya udah jadi mustakmal, maka yang berikutnya tidak bisa dijadikan buat ngangkat satu hadas. Nah, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau selama masih nyuci-nyucinya yang sunnah,
Misalnya ember kecil tadi, dicuci sunnahnya di situ. Dia ngambil air buat kumur-kumur di luar. Jadi mustakmal nggak? Enggak. Tapi kalau buat ngangkat yang fardu, baru itu air bisa jadi mustakmal. Lifika wa tamadmad biha thalathan. Ambil air gharfatan satu ciduk. Lifika untuk mulutmu, wa tamadmad biha thalathan, dan kumur-kumur engkau 3 kali. Wa baligh fi raddil ma' ilal ghalsamah, dan usahakan nanti lagi tuh dimasukin air ke sini. Tujuannya apa? Takutnya masih ada kotoran-kotoran di situ. Nah, illa antakuna sa'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, maka tinggalkan itu. Wa qul, dan katakan Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, tuh pada saat kita kumur-kumur bilang doa. Doanya hatta dalam hati atau bahasa kita, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, bantulah saya atau lisan ini agar selalu membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa kathrati dzikri, dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabbitni bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan tetapkan perkataanku dengan perkataan yang benar di dalam kehidupanku di dunia dan di akhirat. Doa seperti itu. Kumur-kumur, ya Allah, mudah-mudahan lisan ana bisa gampang membaca Al-Quran, bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap di dalam keislaman. Dan sunnah juga pada saat kita selepas sholat kita doa, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena manusia tuh berubah-berubah. Hari ini dia bisa baik, besok belum tentu dia baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah berubah. Allah zaman Nabi baik, Allah zaman Nabi memberi maha kasih sayang. Zaman sekarang maha kasih sayang enggak? Zaman Nabi maha memberikan rezeki, sekarang sama. Tapi kalau manusia hari ini bisa baik, besok belum tentu baik, besoknya lagi bisa baik, besoknya lagi belum tentu baik lagi. Walaupun misalnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara sombongnya dia, akhirnya Allah bisa uji dia jadi orang yang tidak baik, waliyad billah. Thumma khudh gharfatan li anfika. Habis itu ambil lagi air. Buat apa? Buat hidung kita. Wastanshiq biha thalathan wastantir ma fil anfi minar rutubah. Wastanshiq itu apa? Masukin air ke hidung. Wastantir, keluarkan air dari hidung. Jangan dimasukin aja, enggak dikeluarin lagi. Masuk ke dalam, enggak dikeluarin lagi tuh. Sunnah tuh. Disedot, dikeluarin lagi biar bersih. Wa qul fil istinsyaq, dan katakan pada saat air itu masuk, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, bikin hidung saya ini dapat mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta anni radin, dan engkau terhadapku redho. Nah, salah satu orang yang gak bakal cium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka? Istri-istri yang mereka minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i atau alasan syariat. Enggak ada alasan syar'i, atau ceraiin gue dong. Nah, itu enggak bakal cium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi? Ad-dayyuth. Ad-dayyuth siapa? Laki-laki yang dia punya istri, atau dia punya anak perempuan, atau dia punya kakak perempuan, atau dia punya ibu, yang mana pada saat anak perempuannya keluar dari rumahnya gak pakai kerudung misalnya, atau ada laki-laki yang godain keluarga perempuannya dia tenang-tenang aja, gak ada rasa cemburu, rasa marah, atau membiarkan tuh anak perempuannya keluar dari rumah tanpa menutup aurat, itu namanya dayyuth. Maka dayyuth tersebut, kata Nabi, tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul fil istinthar, dan katakan pada saat air itu kamu keluarkan, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu daripada bau-bau api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan keburukan yang ada nanti di hari kiamat, waliyad billah. Thumma khudh gharfatan liwajhika. Kemudian ambil lagi tuh satu centong air untuk apa? Untuk wajah kita. Faghsil biha min mubtada'i
Tastihil jabhati ila muntaha ma yuqbalu minadh-dhikni fit tul. Nah, ambil air tersebut gunanya untuk apa? Daripada permulaan tastihil jabha, dari ujung daripada jidat kita atau kening kita. Ila muntaha ma yuqbilu minadh-dhikni fit tul. Dipanjangnya sampai di ujung daripada dagu kita. Ya. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. Dan daripada anak kuping sampai ke anak kuping kalau lebarnya. Panjangan mana kira-kira di wajah? Panjang begini atau lebar begini? Hah? Yang begini apa begini? Dari kuping-kuping apa begini-begini? Mikirnya jangan lama Nabi. Nih kalau segini tuh sejengkal. Kalau segini tuh pasti lebih. Ya. Jadi itu wa asilil ma'a ila mawdhi'it tahdhif. Dan nih mawdhi'it tahdhif sini. Ini harus kena semua air nih. Ya, makanya yang pakai kopiah bagusnya lepas, yang pakai kerudung bagusnya lepas. Perempuan khususnya kalau dia berwudu di tempat yang ada laki-lakinya yang bukan muhrim, maka hati-hati. Ya, jangan sembarangan main buka aja. Karena satu rambut dilihat laki-laki yang bukan muhrim, maka bakal dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala waliyadillah. Wa huwa ma ya'tadun nisa tajidis sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'sil udhuni ila zawalil jabin. Nah tuh, sini nih. Kanan kiri. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi wa asilil ma ila manabitis syu'ur al-arba'ah. Dan air itu harus sampai kepada rambut-rambut yang ada di wajah. Itu ada 4. Al-hajibain wasyaribain wal ahdab wal idharain. Al-hajibain apa? Nih, bulu ini. Apa? Alis. Maka air harus masuk ke sini-sini nih. Makanya hebatnya air apa? Air itu artinya di dalam istilah syariat apa? Jauharun latifun syaffaf yadkhulu kullu mawdhi'in. Jauhar, satu zat yang tipis, yang lembutnya luar biasa, dia bakal masuk tempat mana aja yang rendah. Nah, makanya kalau kita taruh airnya dari atas, insya Allah sini-sini dia bakal masuk tuh. Ya, sini-sini insya Allah bakal masuk. Al-hajibain wasyaribain, dan kumis, yang punya kumis. Nah, sunnahnya kumis tuh dicukur, habis nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau jenggot, kalau kita kerok, semua 3 madhab mengharamkan. Bahkan 4 madhab. Tapi ada pendapat di madhab Syafi'i, hukumnya makruh. Ada madhab di madhab Syafi'i. Makanya afdolan jenggot dibiarin apa dikerok? Nah, dibiarin tapi dibagusin juga. Jangan terus acak-acakan. Ada ubannya, ada apa namanya? Ada kutu. Ada orang kutu jenggotnya, enggak. Tetap kita harus bersih karena diminta sama syariat. Wal ahdab, al ahdab apa? Bulu mata. Nah, air harus masuk ke sini semua nih. Wal idharain, al idharain ini. Nih, apa? Jambang. Ya. Nah, al idharain, wajib kena air itu semuanya itu. Wa huma ma yuwazil udhunaini min mubtadil lihyah. Dia adalah yang dari kedua kuping sampai ke jenggot. Ini namanya idharain atau jambang. Wa yajibu isalul ma ila manabitis sya'ri minal lihya al-khafifah dunal kathifah. Dan diwajibkan air tersebut sampai kepada tumbuhnya rambut daripada jenggot. Yang mana jenggotnya yang tipis. Dunal kathifah. Al-kathifah apa? Yang tebal. Wa qul inda ghaslil wajhi, dan katakan pada saat kita membasuh wajah kita, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddi wujuhu awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari nanti di yaumul qiyamah tabyaddu wujuhu awliyaik, yang mana wajah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala bakal putih. Wala tusawwid wajhi, dan jangan engkau hitamkan wajahku bidzulumatika, dengan kegelapan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma taswaddu wujuhu a'daik, yang mana di hari musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala bakal digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatruk takhlilal lihyal kathifah, dan usahakan jangan meninggalkan takhlil. Takhlil itu disela-selakan. Lihya al kathifah, jenggot yang tebal, sunnahnya diginiin. Ya. Tsumma ghsil yadakal yumna,
Dah, wallahu a'lam, berhenti di situ. Berhentinya di sampai di tangan. Insyaallah kita bahas minggu depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhol, yang mau bertanya silahkan. Rayat ya. Ya, jazakallahu khair katsiran. Alhamdulillah. Kita buka sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ingin bertanya, Bib. Mohon maaf, Bib, pertanyaannya di luar konteks berwudu. Pertanyaannya, apabila dalam sholat mata merem atau tertutup namun mata ditutup, tujuannya untuk lebih khusyuk dalam sholat, itu hukumnya bagaimana, Bib? Mazhab Syafi'i mata ditutup hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena namanya mata ditutup, takutnya pada saat kita ruku atau lagi sujud ada hewan datang, jadinya kepikiran kan? Nah, karena seseorang tersebut bakal kepikiran, makanya hukumnya makruh. Kecuali pendapatnya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali apa? Seandainya dengan kita tutup mata itu mendatangkan kekhusyuan, silahkan, boleh-boleh aja. Ada orang kalau melek dia malah gak khusyuk, benar gak? Pas lagi melek ada aja tuh matanya nengok ke sini, jadi gak khusyuk. Dengan dia merem didatangkan kekhusyuan, kata Imam Ghazali, silahkan, selama itu mendatangkan kekhusyuan. Berarti yang banyakan tari Bali nengok kanan kiri gini boleh. Assalamualaikum Habib, air sumur di rumah saya sudah tercemar, sah tidak buat wudu? Apa kudu pakai air galon? Nah, Masya Allah. Nah, tercemarnya ini kenapa dulu? Kalau memang tercemarnya misalnya tercampur dengan hal-hal yang najis, makanya ada air tuh, ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit tadi itu di bawah 2 kula atau di bawah 216 liter kira-kira. Nah, kalau dia sudah airnya air yang sudah 2 kula atau lebih daripada 2 kula, itu dia boleh-boleh saja dipakai walaupun misalnya dia kejatuhan satu najis, selama tidak merubah sifat air. Kalau baunya berubah, misalnya baunya bau bangke, maka nggak boleh dipakai. Atau warnanya berubah, misalnya warnanya warna darah, yang nggak bisa dipakai. Atau warnanya warna kuning, berarti apa itu? Yang kencing 10 orang situ. Yang ketiga, rasanya berubah. Kalau salah satu sifatnya berubah dan berubahnya itu karena najasah, maka tidak boleh untuk dipakai. Tapi kalau ada satu sumur karena ketutup aja, karena kelamaan ketutup, pada saat dibuka kan bau apek biasanya. Nah, itu pengaruh nggak? Itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau berubahnya lagi dengan hal yang suci, misalnya banyak lumutnya, boleh-boleh saja. Yang penting syaratnya 2. Yang satu, tidak sampai berubah warna airnya semua. Yang kedua, bukan karena disengaja. Kalau ente mentang-mentang lumut nggak bikin air itu, ini ente sengaja ambil lumut ente taburin, nah ini nggak boleh. Berarti ente nggak boleh pakai buat wudu. Ya. Kalau lumpur pun nggak apa-apa, warna lumpur. Kenapa? Karena lumpur suci nggak? Suci, bersih, nggak masalah. Tapi misalnya air kali, gimana hukumnya tuh? Boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh, selama apa? Selama emasnya bukan depan ente. Kalau emasnya depan ente, ente mentang-mentang itu nggak apa-apa kata Habib. Ya, itu najis, udah nggak boleh. Emas alias pisang goreng ya. Ya. Assalamualaikum Habib, mau tanya boleh apa tidak doa wudu diganti dengan sholawat, semisal doa membasuh wajah diganti dengan sholawat. Intinya begini, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah itu berarti menyalahi sunnah, gak bisa. Misalnya walaupun sholawat itu bagus, kapan aja ente sholawat bagus, tapi kalau ada waktu misalnya ente lagi sholat, ana mau ganti pembacaan surat pendek dengan selawat, nyalain sunnah nggak? Nah, ini berarti makruh jadinya. Begitu juga pas lagi wudu, ada doa-doa khusus misalnya yang riwayat dari Nabi Muhammad SAW, ente ganti dengan selawat, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi akhirnya jadinya makruh karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat nanti di yaumul qiyamah yang dilihat sama Nabi itu yang ngikutin sunnah. Misalnya ada orang setelah sholat Nabi bilangnya baca subhanallah berapa kali?
33. Saya ada semangat, saya bacanya 100. Boleh aja nggak? Boleh, tapi nanti di yaumul qiyamah di riwayat itu bilang apa? Orang tersebut nggak bakal dilihat sama Nabi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnah yang diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Ya, Masya Allah. Orang-orang zaman dulu juga biasanya kalau di bak mandinya mereka nyediain kayak ember 5 liter dilubangin kecil gitu, Beb. Lubangin kecil. Itu paling afdol. Iya, Ya, biar nggak jadi airnya nggak jadi mustakmal. Iya. Iya buat wudu, ember Buat wudu mudahin gitu. juga. Zaman dulu. Di situ diganjel biasanya pakai karet. Iya. Zaman nenek kita. Iya. Ada pertanyaan lagi tentang wudu? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang tadi kan kata Habib, kalau misalkan kita wudhu nih di ember, kan si airnya balik lagi ke ember. Tapi saya suka nyalain keran, Bib. Nah, nyalain keran kan otomatis si air di ember itu penuh terus. Jadi pas wudhu nih, si air yang di ember itu kan pasti keluar. Nah, itu gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain kita berwudhu, kan ada suci nih baju. Kalau saya kan di kosan nyuci sendiri, Bib. Nyuci sendiri. Nah, si cucian tuh kan masukin ke ember. Jadi bekas nyuci langsung masukin ke ember, lap-lap langsung angkat jemur gitu kan. Nah, itu sih apakah sama kayak yang kayak tadi wudu juga enggak gitu? Itu. Nah, yang pertama misalnya ada ember kecil di bawah 2 kula. Ana wudunya ngambil di situ aja tuh, tapi keran ana nyalain. Gimana hukumnya? Maka hukumnya tempat air itu. Kalau tempat air itu di bawah 2 kula, maka itu bisa jadi mustakmal. Nah, hukum air mengalir, hukum tempatnya. Nah, tempatnya gimana? Jadi kalau tempatnya di bawah 2 kula, maka nggak boleh lagi ente ambil dari situ. Tapi kalau ente pergunakan buat yang lain silahkan. Tapi kalau buat berwudu boleh nggak? Nggak boleh. Nah, yang kedua, gimana misalnya anak nyuci di ember yang sama, di satu ember. Setelah anak cuci, langsung anak jemur, boleh nggak? Nggak. Terakhir tuh makanya ada namanya bilas dengan air baru. Tujuannya apa? Tujuannya biar misalnya ada yang najis itu tidak mengotori baju kita. Biar kita buang tuh najis dengan air yang baru. Jadi harus dibilas. Kalau airnya di bawah 2 kula. Tapi kalau nyucinya di kali, boleh nggak? Boleh, bebas. Karena di atas 2 kula, nggak masalah. Ya. Atau embernya digeser, wudunya di keran gitu. Iya, atau begitu. Iya. Lebih simpel, lebih aman. Iya. Lebih aman. Nggak, atau mungkin dia ini nyuci sendiri loh, berarti mandiri nih. Udah nikah belum? Belum nikah? Oh, Masya Insya Allah Desember, Beb. Amin. Insya Allah, gitu. Atau pakai selangnya dibikin ini, jadi dicolokin selangnya taruh situ, jadi wudunya di situ. Beli selang semeter gitu. Paling manggil tukang lagi. Pakai itu, pakai keni aja, dipaku gitu kan. Ya, jadi dibikin simpel aja, hidup nggak usah pusing gitu. Ini harus dikerak. Kerannya dihidupin dulu, wudu dulu, terus gimana tuh gitu? Pakai keran gitu ya. Ini pertanyaan mungkin dari Pak Asep, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya tentang wudu, Bib. Ya. Wamsahu birusikum, yang saya dapat terjemahannya adalah mengusap kepala ya, mengusap kepala. Nah, diperjelas lagi yang sebelumnya saya dapatkan adalah kepala itu kan keseluruhan. Jadi mengusap sampai ke belakang lalu dikembalikan lagi ke depan. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk wanita gitu, untuk wanita yang wudu di tempat umum, artinya misalnya lagi di perjalanan atau ya di sini wudu di yang sama-sama sama laki-laki, kan tidak mungkin membuka jilbab. Nah, bagaimana dengan hukum kias pakai jilbab tapi mengusap kepala gitu ya? Nah, itu hukumnya kias tersebut apakah diperbolehkan atau ya apa hukumnya gitu ya?
Yang kedua terkait kias juga, misalnya wudhu saat pakai sepatu yang tidak mungkin saat itu untuk dibuka, misalnya dalam berperang dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, yang pertama misalnya perempuan, dia nggak mungkin buka kerudungnya. Dia wudhunya begitu buat wajah, pas lagi nyampe kepala, dia nggak mau buka kerudung, misalnya cuma ngambil air ditempel di kerudungnya. Sah apa enggak? Selama air tersebut nembus sampai kepala, maka hukumnya sah. Tapi kalau dia misalnya pakai daleman yang plastik tuh, kan ada tuh perempuan suka pakai yang plastik tuh. Nah, dia ngusapnya di situ, tembus nggak kepala? Maka kalau nggak tembus, hukum wudhunya nggak sah. Selagi kerudungnya itu bisa tembus, kerudung pasmina tembus nggak? Biasanya tembus tuh. Atau kerudung-kerudung yang sering dipakai itu tembus, itu nggak masalah. Dan yang kedua, misalnya ada orang pakai sepatu. Nah, kalau dia pakai sepatu, gimana hukumnya? Dia nggak memungkinkan untuk misalnya dia buka sepatunya, nggak mungkin pada saat perang. Ada namanya nanti di fikih itu bab al-khuffain, babul khuffain, sepatu yang dipakai di musim dingin. Kadang ada di musim dingin, nanti kita, kalau insya Allah pada umroh musim dingin, pas lagi jalannya ada namanya sepatu kulit yang dipakai. Selagi itu menutup warna kulit semuanya benar-benar gelap, ketutup kulitnya nggak kelihatan, dan benar-benar ketutupnya sampai mata kaki, dipakainya dipakainya setelah kita wudhu sempurna. Kita wudhu sempurna, dipakai itu khufain. Nah, selama wudhu kita batal, kita nggak lepas itu, maka itu nggak batal tuh kaki kita. Boleh cukup cuman diusap aja. Jadi kalau kita wudhu lagi, berlaku 24 jam bagi orang yang mukim. Berlakunya berapa jam? 24 jam, 1 hari full. Misalnya dari pagi, pas paginya lagi. Setelah paginya wajib dibuka, wajib dipakai lagi. Misalnya batal, kita ambil wudhu lagi, kumur-kumur, wajah, tangan, kepala. Pas kaki gimana? Cukup diusap. Sah itu wudhunya. Tapi bagi musafir berlakunya 3 hari. Berarti 24 jam kali 3, berlakunya 3 hari, selama 3 hari. Boleh ente nggak buka-buka, tapi mungkin bawa apek aja. Itu aja. Jadi boleh bagi orang yang mukim berlakunya berapa lama? 24 jam. Boleh cuman diusap aja. Tapi sebelum dipakai itu khufain, wajib kita sempurnakan dulu wudhu kita. Ya. Termasuk saat pakai khufain ini saat buang air besar, Beb. Ini 1 hari 3 hari ini? Boleh. Buang air besar apa? Silahkan. Tapi kan yang kita perlukan pada saat kita berwudhu nanti. Baik. Ya. Ada riwayat juga untuk membersihkan kepala tuh yang diusap ke belakang, maju ke depan, terus telinganya dikenakan. Nah, makanya sunnah ngebasuh telinga itu di dalam wudhu itu ada 15 kali. Yang pertama kapan? Yang pertama pada saat pembasuhan wajah kita. Wajah itu 3 kali dibasuh sekalian. 1, 2, 3. Yang keduanya kapan? Yang keduanya dibasuh setelah membasuh kepala. Dibasuhnya berapa kali? 3 kali lagi. 1, 2, 3. Jadi udah berapa? Udah 6. Habis itu kuping itu sendiri dibasuh 3 kali. 1, 2, 3. Berapa udah? 9. Habis itu begini 3 kali. 1, 2, 3. Berapa? 12. Habis itu begini 3 kali. 1, 2, 3. Jadinya berapa? Totalnya 15 sunnah di dalam pembasuhan telinga. Ya. Makanya ada yang bilang, apakah kuping itu bagian dari wajah atau bagian dari kepala? Kalau kita mengatakan kuping itu bagian wajah, maka kuping itu wajib dibasuh. Kalau kita bilang kuping itu bagian daripada kepala atau kepala, maka kuping itu wajib dibasuh pada saat membasuh kepala. Nah, yang benarnya ulama mengatakan kuping itu di luar dari kepala dan wajah. Makanya di situ Imam Syafi'i mengatakan sunnah pada saat kita membasuh wajah, sunnahnya kita membarengi dengan ini. Karena apa? Karena ada yang mengatakan kuping itu bagian dari wajah. Begitu juga sunnah pada saat barengi dengan kepala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tentang siwak gitu ya, Masya Allah. Jadi memang muslim ini kalau dari perspektif medis
kebersihan mulut itu juga luar biasa diatur di perspektif medis. Banyak anak kecil lupa gitu. Anak kecil itu sakitnya apa sih? Paling banyak sakitnya radang tenggorokan. Kenapa? Karena malam tidur dia habis ngempong susu, ngempong terus langsung tidur. Itu banyak kan anak itu sakitnya amandel. Maka kalau di kedokteran, kalau mau tidur habis ngempong, kasih air putih dulu yang hangat biar susu-susu yang nempel di tenggorokan atau faring itu tidak berkembang menyebabkan amandel atau dimanfaatkan gulanya atau lain. Nah, Islam itu ngatur sedemikian rupa. Itu Masya Allah, karena memang penyakit itu awalnya dari pencernaan. Pencernaan kalau di kedokteran itu dimulai dari mulut sampai dubur gitu. Jadi memang kebersihan mulut saat dijaga, insya Allah perspektif medis pun tingkat sakit juga minim. Bahkan tadi imtinsyak ya Beb ya. Istinsyak ya. Jadi kalau sering membersihkan hidung juga insya Allah sakit flu pun jarang Beb. Bahkan sekarang pun digunakan sedang heboh-hebohnya COVID, maka itu lebih disarankan. Karena ada masa inkubasi, dia nempel dulu tuh kuman. Nempel dulu baru nanti dia invasi masuk ke dalam. Maka kalau kita punya wudhu bener 5 kali dalam sehari, maka kuman invasi itu bisa kecegah duluan. Jadi agama ini udah ngajarinya luar biasa. Maksudnya perspektif diajarinya sedetail itu sebenarnya tidak disanggah di dunia kedokteran modern gitu. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan lain silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bib mau tanya masih terkait wudhu. Yang pertama, kadang kita nggak sadar gitu. Kalau misalkan lagi wudhu, lagi antri gitu, kadang ada yang pas mau basuh kaki kita sambil ngobrol atau enggak sambil jawab pertanyaan orang. Itu yang pertama, hukumnya gimana Bib? Yang kedua, ada pepatah orang tua dulu, kalau wudhu, air bekas wudhunya itu jangan dilap ataupun boleh dicipratkan ke tembok, katanya itu buat saksi. Itu apakah betul atau tidak Bib? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama. Nah, yang pertama. Nah, di dalam berwudu itu hukumnya makruh kalau kita berbicara sesuatu yang bukan daripada wudu itu sendiri. Seperti doa-doa tadi atau niat wudu. Selain itu makruh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi mengatakan di awal wudu sampai akhir wudu ar-rahmatu yanzilu 'alal mutawaddiin. Rahmat itu turun bagi orang yang berwudu. Kalau dia berbicara sesuatu yang bukan daripada wudu itu sendiri, maka rahmat terputus bagi dia. Harusnya rahmat ini nyucur tuh terus buat orang yang berwudu. Tapi gara-gara dia berbicara di luar sesuatu yang diminta di dalam wudu, akhirnya rahmat jadi terputus. Makanya makruh orang kalau lagi wudu itu ngobrol. Nah, kita juga kalau masuk ke satu tempat, ada orang lagi wudu, gak usah ente ucap salam. Walaupun ente ucap salam, yang sedang berwudu karena dia sibuk dengan sunnah, gak sunnah juga langsung jawab salamnya. Ntar wudunya udah selesai, baru silahkan jawab. Kenapa? Karena ada kaedahnya. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk dengan satu ibadah, jangan disibukkan dengan ibadah lain. Ada orang baca Quran, maaf. Ada orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ente masuk, Assalamualaikum. Ente sibukin gak dia? Jangan, harusnya biarkan. Ya, ente juga pada saat ente baca Quran, habisin dulu bacaan Qurannya, baru ente jawab salamnya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, apa tadi? Masalah berwudu. Gimana? Ana wudu. Nah, sisa-sisa wudunya ana biarin. Memang itu sunnahnya dibiarkan. Kenapa? Karena setiap tetesan-tetesan daripada wudu itu kata Nabi itu mengampuni dosa-dosa yang kita punya. Kalau kita usap di mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Seakan-akan ente nggak punya dosa, nggak mau tetesan-tetesan tadi itu mengampuni dosa-dosa ente. Nah, buat untuk nyipratin ke tembok tuh, anda nggak pernah dengar. Habib Salim pernah dengar gak? Wallahu a'lam. Oh, ada yang dicipratin ke tembok gitu. Wallahu a'lam.
atau dicipratin ke temennya gitu ya. Itu namanya persekusi ya. Ush, gitu ya. Wallahualam. Iya, Beb, satu lagi biar kita semangat nih. Tadi antum bilang menjaga wudhu dan lain sebagainya, keutamaan bahkan keluar rumah dan lain sebagainya. Mungkin ada orang tertentu yang tipe dut-dutnya banyak, Beb. Ngedutnya banyak banget itu. Gitu. Sampai jadi mandi sehari kalau dia jaga wudhu gitu. Nah, maksudnya pingin kita pertama awalan menjaga wudhu biar kita tersemangati awalan menjaga wudhunya. Terus dengan tipe seperti itu, apakah ada nih pendapat ulama untuk menjaga biar orang itu tidak terlalu banyak pesdut gitu? Nah, intinya pertama begini. Itu sebenarnya akhirnya jadi seperti kebiasaan. Ya. Jadi seperti kebiasaan tuh orang yang biasa apa? Yang cepat buang angin. Mungkin yang dijaga mungkin makanannya, Dok. Mungkin makanannya yang pertama harus dijaga. Yang kedua, intinya apa? Nah, banyak juga ulama-ulama ngasih solusi buat orang-orang yang seperti itu. Misalnya dia nggak bisa ngejaga wudunya, dikit-dikit dia kentut, dikit-dikit dia buang angin. Gimana? Di dalam kitab Tadhkirun Nas, ya, perkataan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia bilang apa? Supaya menjaga dan melatih dirinya untuk selalu ngejaga berwudu, boleh-boleh saja buat ngelatih dirinya nih. Dia rubah dengan tayamum. Misalnya dia udah di mobil, misalnya buat turun lagi, buat wudu lagi sulit bagi dia. Atau mungkin akhirnya basah badannya, dia mau ketemu orang. Untuk menjaganya buat ngedidik dirinya biasa di dalam berwudu, silahkan tayamum. Tayamum aja. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendidik diri kita untuk selalu nantinya kita bakal pegang wudu kita. Jadi buat orang yang kebiasaan tuh kentut aja, dia kentut. Nah, caranya begitu. Biasakan diri kita untuk kita tayamum, untuk ngelatih diri kita biar gampang untuk berwudu nantinya. Ya. Tapi kalau sholat ya wajib wudu. Jangan terus berkecukupan dengan tayamum, nggak sah. Iya. Ya. Jadi melatih. Masya Allah, ulama-ulama dulu udah ngajarin kita mujahadahnya gitu, biar bersungguh-sungguh gitu ya. Masya Allah. Kalau dari medisnya memang gas itu paling banyak karena makanannya, pengaruh makanan gitu, Beb. Jadi makanannya biasanya golongan kadal. Jadi bangke kemakan, semua kemakan pokoknya, ada aja gitu. Ya. Gitu. Kalau ngelihat kadal itu dia kebutuhan 40% dari kebutuhan hidupnya tuh makan bangkai. Gitu kan. Ya, Mas Ares jangan ketawa mulu ya. Di sini pemegang juara utamanya nggak tergeser ya. Ada 2 di DKI. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ustadz poligami ada pertanyaan? Makanya ulama-ulama dulu tuh mereka sampai ngejaga wudunya banyak, seperti Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Di riwayatnya dibilang apa? Itu beliau bisa menjaga wudunya sampai 20 tahun dia sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuhnya dengan wudu isya. Orang sekarang bilang, saya Habib, tapi sholat isyanya 3:30 subuh. Tungguin tuh berapa menit lagi subuh. Enggak, mereka tuh tepat waktu sholat isyanya. Tapi tidurnya pun mereka begini nih. Tuh nggak batal wudunya. Tidurnya begini. Jadi membiasakan diri. Memang hawa nafsu itu harus dilawan terus. Pada saat kita lawan, lama-lama hawa nafsu yang ngikut kita, bukan kita yang mengikuti hawa nafsu. Iya, satu lagi dah. Ya, betul. Tentang hawa nafsu ini menarik gitu. Nah, ini kan anak muda sulit, Beb. Zaman sekarang kita tuh dikondisikan dengan sosial media dan lain sebagainya. Kalau ini dibilang nggak keren. Terus kalau bawa siwak nanti malu, jadul gitu. Kan udah outfit of the day-nya udah keren banget nih. Jam tangannya udah orange, ketemu orange. Terus ada siwak. Orenin juga. Gitu. Atau bukan, warnanya nggak outfit of the day nih gitu. Maksudnya gini, hawa nafsu di zaman sekarang itu sulit buat mungkin anak-anak muda dan lain sebagainya. Biar kita teguh dalam agama ini gitu, Beb. Antum punya ini. Intinya begini,
Imam Busiri bilang wan nafsu katifli syabba ala hubbir ridha wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu seperti anak bayi. Yang mana anak bayi ini kalau ente biasakan dia nyusu sama ibunya susu ASI aja, itu sampai dia umur 7 tahun, 8 tahun dia tetap bakal susu ASI. Nah, tapi ada kalanya hawa nafsu ini harus ente latih. Disapih misalnya, dikasih pahit-pahit biar dia meninggalkan susu ASI ibunya. Begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu kalau ente biasakan buruk, maka dia selamanya bakal buruk. Hawa nafsu kalau ente biasakan baik, maka dia bakal selamanya baik. Makanya Nabi selalu bilang, yang pertama apa kata Nabi? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba. Yang pertama ente harus tahu, Islam itu diawali dengan asing, aneh. Jadul loh kalau pakai Islam. Dulu tuh di zaman Nabi, aneh loh sholat, aneh loh ngikutin sunnah Nabi. Kata Nabi, nanti di akhir zaman bakal seperti itu. Bakal seperti itu lagi. Orang yang ngamalin sunnah dibilang aneh. Tapi kata Nabi, ada bisyarah, ada kabar gembira dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Tuba lil ghuraba. Beruntung, bahkan sorga bagi orang-orang yang dianggap asing di akhir zaman. Maka orang yang ngikutin sunnah walaupun dianggap asing, beruntung gak dia? Beruntung yang mengatakan Rasulullah SAW. Dan yang kedua kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bakal terbentuk karakternya tergantung komunitas dia. Nah ente sekarang pada saat ente masuk ke medsos, ente sibukin ente masuk komunitasnya, komunitas mana? Kalau ente masuknya ke tempat yang buruk, maka insya Allah ente bakal jadi orang yang buruk. Tapi di medsos anak yakin banyak gak komunitas yang baik? Nah ente masuk, sibukkan diri ente di dalam kebaikan, maka insya Allah ente bakal jadi orang baik. Iya Beb, satu lagi, ada yang membagi antara hawa dan nafsu. Hawa katanya egois gitu, ingin menang sendiri. Kalau nafsu tentang syahwat yang dikendalikan tadi. Nafsu bagi laki-laki yang sudah punya ingin kecenderungan menikahlah gitu, dikendalikan. Tapi yang hawa ini katanya yang berat gitu, jadi kayak merasa egois, ingin menang sendiri. Kan ini yang membawa gitu. Ya, sebenarnya hawa nafsu. Nah, dalam bahasa Arab sebenarnya itu satu artinya. Sebenarnya artinya cuman satu. Intinya apa? Semua timbul dari hawa nafsu kita. Semua tuh. Mau itu positif, mau itu negatif. Makanya di dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang udah meninggal dalam keadaan baik, mukmin dalam keadaan baik, apa? Wan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hawa nafsu yang mutmainnah, yang sudah baik, yang sudah jinak hawa nafsu tersebut sama Islam, sama syariat, maka kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nafsu di dalam Al-Quran namanya apa? Nafsu al-ammarah. Al-ammarah ini apa? Orang yang membiasakan dirinya di dalam keburukan. Nah intinya jalannya cuma dua. Hawa nafsu al-muhammadi atau al-mutmainnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ente ikuti maka jadinya positif. Ya. Kalau hawa nafsu ente biasakan dengan hal-hal yang buruk, maka namanya nafsu al-ammarah atau nafsu asyaitani. Ente biasa gampang berbuat dosa, gampang mencaci maki orang, gampang menghujat orang. Pokoknya kalau ente biasakan dengan hal yang buruk, maka ente bakal jadi orang yang buruk waliyadzubillah. Ya, fadhal. Iya. Karena bahasnya ini menarik, satu lagi dah. Boleh. Nih Masya Allah yang nanya dokter ini. Enggak, jadi ada yang bilang tentang hati kolb, segumpal daging dan lain sebagainya. Ada kalau orang yang berbuat jahat, dia hatinya debar-debar tuh, takut. Tapi ada orang yang sudah berbuat jahat, hatinya enggak berdebar-debar. Katanya kolb mutorik ilallah, kolbun apa hati jalan menuju Allah gitu. Nah ini gimana ngejaga dan tentang hati gini deh. Nabi pernah katakan di dalam hadis, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadi kulluhu, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di badan kita ini ada gumpalan darah. Kalau gumpalan darah itu baik,
gumpalan darah itu benar, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita bakal baik, bakal benar. Tapi kalau seandainya gumpalan darah tadi rusak, tidak baik, maka insya Allah seluruh anggota tubuh ente bakal tidak baik. Apa itu? Kata Nabi, tidak lain dan tidak bukan kecuali itu adalah hati. Maka hati seseorang kalau sudah baik, maka dia bakal ngeluarin energi kebaikan. Tangannya dia bakal baik, matanya dia bakal baik, pandangan dia bakal baik, langkahnya dia bakal baik. Kenapa? Karena hatinya sudah baik. Kalau hatinya buruk, maka dia bakal ngeluarin energi juga, tapi energinya apa? Energi buruk, waliyadzubillah. Maka hati ini harus dijaga. Dan hati ini yang bisa mencerminkan hati apa? Dohir kita. Orang kalau rajin sholat, orang kalau hatinya orang kalau puasanya rajin, akhlaknya bagus, cara ngomongnya baik, berarti hatinya apa? Hatinya baik. Jangan terus orang yang tukang mabuk, suka caci maki orang, terus dia bilang apa? Yang penting hatinya bagus, bib. Berarti itu apa? Berarti itu bohong, nggak mungkin. Karena hati yang baik pasti dia bakal memberikan energi yang baik. Hati yang buruk pasti dia bakal membuahkan sesuatu yang buruk. Ya. Terus tadi kalau nggak berdebar-debar, kalau dia Nah, melakukan dosa, ada sebagian orang pada saat melakukan dosa hatinya berdebar-debar. Ada orang yang pada saat melakukan dosa hatinya nggak berdebar-debar. Ini biasanya untuk pemula. Untuk pemula yang melakukan dosa itu masih berdebar-debar. Berarti apa? Itu menunjukkan, kata ulama, di dalam hati kita masih ada keimanan. Nah, kalau orang melakukan satu maksiat nggak ada berdebar-debar lagi rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti keimanannya udah nggak ada. Waliyadzubillah. Ya, jadi kalau orang masih ngelakuin maksiat ada debar-debar, berarti itu ada iman di dalam hati ente. Ente jaga, ente tambah keimanan ente, insya Allah suatu hari ente tinggalin itu maksiat. Tapi kalau ada orang sampai membiasakan diri, makanya di sini nanti kita bakal dengar Imam Ghazali mengatakan apa? Jangan pernah membiasakan diri di dalam maksiat walaupun itu kelihatannya kecil. Orang kalau ghibah ngomongin orang kayaknya biasa kan? Dibiarin. Sampai-sampai awalnya takut, jadi karena terbiasa ghibah dianggap biasa, bukan dosa lagi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Ya. Apa itu? Tepuk tangan apa nepuk nyamuk? nepuk kadal mungkin. Naudzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah kita termasuk yang dijaga sama Allah. Amin, amin ya Rabb. Dan yang tadi yang hawa nafsu mutmainnah insyaallah. Amin ya Rabb. Dan kita bisa menjaga wudu dengan tata cara yang sunnah. Dan insyaallah tadi saya juga baru tahu membasuh wajah ada doanya, berkumur tadi ada doanya, terus tadi mengusap kepala ada doanya. Yang kita tahu hanya niatan di awal. Ternyata luar biasa ulama-ulama dulu ngasih kita jalan untuk berbuat kebaikan tuh banyak, mendapatkan memperoleh manfaat itu banyak gitu dengan menghidupkan kembali sunnah. Dan semoga kita termasuk yang tadi mendapat bisyarah atau berita gembira yang menjalankan yang dianggap asing di zaman ini, dan insyaallah kita termasuk yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Amin. Kita tutupkan kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan akan ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh Habib Salim. Fadhal Bib. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان والساعر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما عامي ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد العب وعاله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدع والتناعي. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.